Iya, yang namanya pimpinan partai politik ya, saya kira bisa berbicara, punya ide, gagasan, usulan. Saya kira itu seperti dikatakan oleh Caimin. Bahkan kalau kita lihat suasana di forum ketika Caimin berbicara sebelumnya, PBPMI juga sudah menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu. Lagi-lagi provokasi penundaan pemilu. Caimin masih bicara tunda pemilu, tolong wapres, ditulis oleh Mr. Naibaho dari siwar.com. Sungguh memang isu penundaan pemilu 2024 menjadi gorengan paling laris manis dan paling enak dilemparkan ke muka umum agar menjadi polemik yang berujung demonstrasi besar-besaran dan membingungkan bagi masyarakat awam. Bagaimana tidak? Jelas-jelas Presiden Jokowi sudah menolak mentah-mentah usulan 3 periode dan sudah jelas dan nyata Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu masa jabatan tahun 2022 sampai 2027. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 April 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Terus, kenapa masih ada orang-orang yang dengan sengaja dan liar melemparkan bola isu 3 periode dan penundaan pemilu? Politikus-politikus busuk masih menyemburkan isu liar ini dan terus-menerus singgung isu 3 periode. Padahal perangkat pemilu 2024 sudah dilantik dan sudah mulai bekerja untuk sosialisasi tahapan-tahapan pemilu 2024. Namun, entah kenapa begitu enaknya gorengan isu 3 periode dan penundaan pemilu 2024 sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mahasiswa sekarang sangat dongok dan bodoh dan mau ditunggangi dan dirayu dengan isu-isu recehan penundaan pemilu, kenaikan harga bahan pokok makanan, hingga isu tolak pemindahan ibu kota negara ke tempat yang lebih layak. Kebodohan dan keras kepalanya mereka itu membuat negara ini bakalan tak maju-maju. Bagaimana mau maju? Sudah dibilangin dan diberikan pengertian, masih saja tetap ngeyel, gak percaya dan masih mau berdemo lagi. Inilah namanya mahasiswa yang jadi mahasewa karena botol alias bodoh dan tolol, dan akan menjadi penerus bangsa ini. Mahasiswa yang tidak bisa menganalisa namun mau dijadikan jadi alat politik oleh para bohir atau penyandang dana demo demi kepentingan mereka, agar bangsa ini ribut dan tak aman. Mahasiswa sudah kehilangan logika berpikirnya, bukan? Ya, sudah bodoh, tolol lagi, karena tidak bisa diberikan penjelasan dan pengertian. Tapi karena tergiur dengan dana dan mungkin iming-iming jabatan, apabila tuntutan mereka terpenuhi, bisa jadi bukan? Para BMSI atau Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan berpesta pora dengan isi kepala yang tidak seberapa itu. Adalah suatu kebodohan menurut penulis jika mahasiswa yang berubah perannya jadi mahasiswa ini masih menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden karena sudah menjadi hoax dan tidak laku lagi sebenarnya, karena Presiden Jokowi sudah melantik anggota KPU dan Bawaslu periode tahun 2022 hingga 2027. Dan kepada KPU dan Bawaslu terpilih, Presiden Jokowi berpesan agar mereka segera tancap gas untuk mempersiapkan ajang pesta demokrasi atau pemilu tahun 2024. Jadi seharusnya sejak tanggal dilantiknya KPU dan Bawaslu ini, isu gorengan 3 periode harusnya sudah selesai dan tamat. Sudah menjadi cerita usang yang digulirkan ke tengah-tengah masyarakat. Sebab Presiden Jokowi juga berpesan agar KPU dan Bawaslu langsung berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR RI, menjalankan tugas dan wewenang mereka untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024 nanti. Ibaratnya, semburan mulut dari pemicu kontroversi hingga menjadi bumerang di tengah-tengah masyarakat. Politikus-politikus busuk tetap menebarkan ancaman penundaan pemilu. Mereka bermain api dan menggelindingkan bola es hoax 3 periode dan juga penundaan pemilu. Seperti dikatakan oleh Ketua Umum atau Ketum PKB alias Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias sering dipanggil Caimin ini, bukan suara soal isu penundaan pemilu yang sempat bikin ramai. Menurutnya, isu penundaan pemilu yang ia usulkan untuk menolong Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Entah apa maksud dari pernyataan Caimin ini, yang pasti Caimin sepertinya mengolok-olok Wapres Kiai Ma'ruf Amin seperti yang saya kulik dari Kompas TV. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu, pasti alasannya ya karena 2 tahun pandemi gak bisa apa-apa. Kata Caimin dikutip dari akun YouTube
PMII Official seperti dilihat Selasa 19 April 2022. Pernyataan memanas-manasi penundaan pemilu ini disampaikan Caimin dalam pidato acara puncak harlah PMII ke-62 dengan tema transformasi gerakan merawat peradaban yang berlangsung pada Senin malam 18 April 2022. Alasan mengapa Caimin pengen tunda pemilu karena menurut dia saat pandemi pemerintah sibuk mengurusi pandemi sehingga sulit membuat acara. Efek 2 tahun mengurusi pandemi menjadi alasan Caimin agar pemilu ditunda dan anggaran negara habis diserap untuk penanganan pandemi. Ini kan alasan mengada-ngada, emangnya mengurusi pandemi pemerintah gak bekerja. Justru dengan suksesnya mengurusi pandemi menjadikan bukti pemerintah bekerja dengan keras dan tulus, serta mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh dunia internasional. Keberhasilan Presiden Jokowi dan pemerintahannya mempertahankan ekonomi tidak kolaps dan menangani pandemi agar tidak terjadi banyak korban jiwa dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi negara dan bangsa. Tidak melakukan lockdown, namun pembatasan gerak-gerik masyarakat menjadi keputusan berat, namun akhirnya harus diberikan 2 jempol yang mampu membuat Indonesia bertahan tidak kolaps dan mampu menjaga stabilitas ekonomi hingga masuk jajaran G20 dan akhirnya diakui dunia internasional dengan pemberian Presidential G20. Harapan agar pemerintahan Jokowi goyah oleh pandemi tidak terbukti. Harapan agar pemerintahan Jokowi mengikuti saran politikus-politikus busuk agar membuat keputusan lockdown. Namun pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah pemerintahan yang latah, mau terkejut dan langsung mengikuti pola-pola atau kebijakan yang salah. Namun penuh perhitungan dan langkah jitu, sehingga bisa sukses menangani pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional yang berimbas rakyat aman dan bersama-sama berkolaborasi keluar dari pandemi. Kebijakan yang menjadikan kaum-kaum pembenci pemerintahan Jokowi gigit jari dan angan-angan mereka. Indonesia seperti negara lain yang ngos-ngosan usai pandemi tak terbukti. Hingga sekarang membuat isu recehan 3 periode dan penundaan pemilu hingga menyulut emosi mahasiswa untuk berdemo demi kepentingan sekelompok orang yang mau membayar mereka berdemo. Caimin nampak memang ingin menggembosi 3 periode dengan kata-kata yang membingungkan. Demokrasi bebas usul, bebas menolak dan usul diterima dan ditolak gak perlu didemo. Namanya juga usulan, kok pakai demo usul-usulan, pieto, apalagi dia maunya pakai gebuk-gebukan. Kata Caimin yang membuat pembaca bingung, ini manusia maunya apa? Makanya, namanya usulan, ini saya tegaskan, saya tidak ngotot tunda pemilu. Saya hanya mengatakan ini usulan, apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu, menolak penundaan. Namanya juga usaha, kata Caimin. Maksudnya usaha apa nih Caimin? Usaha mengompori agar mahasiswa makin bingung dan terbagong-bagong untuk mendemo presiden, yang akhirnya isi demonya turunkan presiden, setali 3 uang dengan si bocah ingusan, ketua dari partai yang ada bintangnya, Demokrat, yang juga tidak henti-hentinya berwacana 3 periode. Padahal itu dia lontarkan karena ingin agar bapaknya bisa jadi presiden lagi, dan ketika di tengah jalan, bapaknya mundur karena masalah kesehatan lalu posisinya digantikan oleh wakilnya, sementara waktu. Dan saat yang tepat dia akan menggantikan wakilnya seperti perhara yang terjadi di partainya. Bisa jadi bukan? Ya bisalah. Namanya juga politik busuk dan konspirasi. Apa yang tidak bisa? Tugas kita untuk mendewasakan masyarakat dan rakyat Indonesia agar tidak mau dijadikan kelinci percobaan dan juga agar dewasa dalam berdemokrasi sehingga tidak mau diajak demo. Apalagi demonya mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana yang kalian atasnamakan politikus busuk? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?